Kembali di Kompas Siang, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 22 tersangka terkait dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur. Di antaranya adalah Bupati Probolinggo dan suaminya yang 2 periode secara bergantian memimpin Probolinggo. Kini keduanya dan 3 orang lain telah ditahan oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Probolinggo Puputan Trianasari dan suaminya Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi 4 DPR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa Selasa dini hari. Sejumlah barang bukti telah disita KPK, diantaranya uang sebesar Rp326.500.000. Dalam penyidikan kasus ini, KPK menetapkan 22 orang tersangka, terdiri dari 4 orang sebagai penerima suap, diantaranya Bupati Probolinggo Puputan Trianasari dan suaminya Hasan Aminuddin, Camat Kerenjengan, Dodi Kurniawan, serta ASN Camat Paiton, Muhammad Ridwan. Selain itu, tersangka lain adalah 18 orang yang diduga sebagai pemberi suap. KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini. Sebagai pemberi, itu PNS pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO, SD. Ada 18 orang, ya, ini sebagai pihak yang nanti akan menduduki pejabat kepala desa, ya. Kemudian sebagai penerima, ini ada HA. Kemudian yang kedua PTS. Dan ketiga DK. Keempat MR. Di program Sapa Indonesia Malam kemarin, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainuri Rohman mengatakan efek korupsi bersifat domino dan berdampak kepada masyarakat. Saya ke Bung Zainur dulu. Mungkin nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan di level nasional. Tetapi ingat, efek dari korupsi itu bersifat domino. Jika kades-kades atau calon pejabat pengganti kades ini diminta sejumlah uang, maka pertanyaannya dari mana mereka akan menutup uang yang diserahkan kepada pejabat daerah tersebut. Korupsi lagi, itu yang kemudian korupsi akan melahirkan korupsi-korupsi baru gitu. Jadi menurut saya ini tidak bisa disepelekan, ini bukan kasus kecil karena dampaknya sangat luas, langsung berimbas di masyarakat, karena nanti mereka di level desa itu juga akan mengumpulkan uang-uang untuk melakukan penggantian. Diketahui Partai Nasdem belum memberi sikap apakah akan memberi bantuan hukum atau tidak kepada kadernya Hasan Aminuddin yang ditangkap KPK. Di program Sapa Indonesia Malam kemarin, Wakil Ketua Indonesia Parliamentary Center mengatakan partai politik harus bisa berkontribusi untuk membuka kasus ini kepada masyarakat. Misalnya Partai Nasdem mengatakan kami partai masih memikir-mikir apakah memberikan bantuan hukum atau tidak. Kalau menurut saya, partai itu seharusnya memberikan bantuan hukum dalam rangka membongkar kasus ini supaya tidak menjadi liar. Kalau yang bersangkutan mengambil pengacara dari pihak luar, partai tidak bisa menjamin sejauh mana integritas pengacara yang direkrut oleh yang bersangkutan. Karena itu partai harus hadir di situ untuk memastikan bahwa kasus ini diungkap dengan sebenar-benarnya. Mengetahui adanya penangkapan terhadap bupatinya, sejumlah warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur melakukan aksi cukur gundul. Warga yang sebagai merupakan aktivis anti korupsi dari LSM Lira mengaku sangat bersyukur Bupati dan suaminya Hasan Aminuddin ditangkap KPK. Sebab selama ini, warga menilai banyak tindakan korupsi yang dilakukan Bupati selama 2 periode menjabat. Begitupun Hasan Aminuddin yang sebelumnya juga menjabat Bupati 2 periode. Satu bentuk syukur dari masyarakat Kabupaten Probolinggo dan anggota Lira khususnya, karena mendengar kabar suatu peristiwa hukum yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, yakni tertangkapnya Bupati Kabupaten Probolinggo dan anggota DPR RI Bapak Hasan Aminuddin. Untuk penyidikan lebih lanjut, hingga kini baru ada 5 orang tersangka yang ditahan selama 20 hari pertama di masing-masing rumah tahanan.
17 tersangka lainnya diminta kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan KPK. Di tengah ada? Tim Liputan, Kompas TV. Silakan. Boleh sebelah kanan dulu. Informasi kasus korupsi jual beli jabatan di Probolinggo, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina, saat ini sudah ada di gedung KPK Jakarta. Aulia, dari 22 orang tersangka yang sudah ditetapkan KPK, 5 orang ini ditahan. Nah, 17 lainnya belum ditahan. Nah, bagaimana pemeriksaan selanjutnya? Ya, untuk saat ini pemeriksaan masih akan berfokus pada 5 tersangka yang sudah ditahan, yaitu akan didalami terkait dengan motif perbuatannya, kemudian besaran uang yang diterima dan juga diberi, serta apakah masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo ini. Dan khusus untuk tersangka Hasan Aminuddin, anggota DPR RI fraksi Nasdem yang juga merupakan suami dari Bupati Probolinggo Puput, ini masih akan didalami juga apakah aliran dana masuk ke kantong pribadi mereka ataukah akan digunakan untuk operasional jabatan mereka atau digunakan untuk hal-hal lain. Ini yang masih akan ditelusuri oleh KPK. Kemudian juga KPK ini juga masih akan mendalami apakah ada tindak pidana di luar korupsi terkait dengan aliran dana yang diterima dan juga diberikan dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo ini. Sejauh ini KPK sudah menahan 5 orang tersangka, yaitu Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminuddin yang memang berperan sebagai penerima suap sekaligus mereka yang mematok tarif bagi para calon kepala desa yang ingin terpilih untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian ada juga tersangka Muhammad Ridwan, yaitu Camat Paiton sebagai penerima suap, lalu Dodi Kurniawan, Camat Kerenjengan sebagai penerima suap, sementara Sumarto, pejabat kepala desa Karangren ini berperan sebagai pemberi uang kepada Hasan Aminuddin dan juga Bupati Puput. Nah, mereka berlima inilah yang terjaring dalam OTT yang dilakukan oleh KPK pada dini hari kemarin. Dari penangkapan tersebut, KPK pun mendapati para tersangka ada yang membawa proposal berisi nama-nama usulan calon kepala desa Probolinggo dan juga membawa sejumlah uang untuk diberikan kepada Hasan Aminuddin. Dan tadi kami lihat mereka sudah selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, keluar pada pukul 6:45 pada pagi tadi. Mereka tidak berkomentar apa-apa, langsung masuk ke mobil tahanan dan akan langsung dibawa ke rutan masing-masing, rutan yang berbeda. Bupati Puput ini ditahan di rutan berbeda dengan suaminya. Bupati Puput di rutan KPK Gedung Merah Putih, sementara suaminya Hasan Aminuddin ini ditahan di rutan KPK Kafling C1. Nah, sementara 3 tersangka lainnya ada yang ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga ada di rutan Pomdam Jaya Guntur. Terkait dengan 17 tersangka lainnya, menurut KPK ini belum ditahan karena memang mereka ini tidak ikut terjaring dalam OTT, tapi KPK memastikan bahwa mereka masih ada di tempatnya masing-masing. Dan kemungkinan mereka juga akan menjalani pemeriksaan selanjutnya di gedung KPK dan bukan tidak mungkin juga mereka akan diterbangkan juga ke KPK untuk dilakukan penyidikan di sini. Kemudian mereka ke-17 tersangka yang lain juga sudah dipastikan, sudah dikantongi nama-namanya sehingga nanti apabila adanya penyidikan dilakukan baik di kawasan Jawa Timur maupun juga di KPK, KPK mengharapkan mereka ini berperilaku kooperatif dalam pemeriksaan. Terkait dengan konstruksi perkara, KPK juga sempat mengungkapkan bahwa dugaan suap jual beli jabatan ini dilatar belakangi dengan gelaran pemilihan kepala desa serentak tahap 2 yang dijadwalkan pada tanggal 27 Desember 2021 namun ternyata diundur sehingga pada 9 September tercatat ada sebanyak 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang akan selesai masa jabatannya. Nah, kekosongan jabatan inilah nanti akan diisi oleh pejabat kepala desa yang berasal dari ASN yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Mekanisme pengusulan nama calon kepala desa ini dilakukan oleh camat. Tetapi Paskas dan juga saudara, ternyata ada syarat lain yang harus dipenuhi, yakni usulan nama calon kepala desa yang akan diajukan sebagai calon kepala desa ini harus mendapatkan persetujuan dari tersangka Haris Aminuddin sebagai representasi dari Bupati Puput, yaitu berupa paraf dari
Hasan Aminuddin. Dan kemudian ternyata ada syarat lainnya, yaitu para calon kepala desa ini harus menyetorkan sejumlah uang. Adapun besaran tarif yang harus diberikan oleh ASN untuk menjadi sebagai tiket agar bisa menjadi calon kepala desa ini adalah sebesar 20 juta rupiah. Termasuk juga harus memberikan upeti sebesar 5 juta rupiah per hektar, upeti penyewaan tanah untuk kas desa sebesar 5 juta rupiah per hektar. Dan ternyata memang KPK menduga ada campur tangan dan juga peran aktif dari Hasan Aminuddin dalam kasus suap jual beli jabatan ini. Dan diduga terjadi sejumlah pertemuan antara ex Bupati Probolinggo yaitu Hasan Aminuddin dan juga sejumlah camat dan calon ASN yang akan menjadi calon bupati calon kepala desa di Probolinggo ini. Paskalis. Terima kasih Aulia Faradina melaporkan informasi terkini langsung dari Gedung KPK Jakarta.